Pemirsa, sebuah bangunan 2 lantai yang dijadikan sebagai mes karyawan percetakan di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan terbakar. Diduga api muncul dari korsleting listrik saat ditinggal penghuninya. Parah banget. Kepulan asap beserta kobaran api dengan cepat membakar sebuah bangunan 2 lantai yang dijadikan sebagai mes karyawan percetakan di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Petugas damkar wilayah Jakarta Selatan dengan cepat melokalisir api agar tidak meluas ke bangunan lain. Salah satu penghuni yang mengetahui tempat tinggalnya terbakar, pingsan hingga dievakuasi oleh warga. 11 unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Diduga api muncul dari korsleting listrik dari salah satu kamar mes saat ditinggal penghuninya. Informasi yang didapat itu mes karyawan cetakan bukan, jadi mes jadi rumah tapi digunakan untuk menginap ataupun mes percetakan. Jadi diduga ada percikan listrik yang tidak diketahui karena saat itu keadaan kosong mungkin, jadi terjadilah timbul api dan menimbulkan kebakaran. Tidak ada korban akibat kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. 2 dari 4 petani yang tertimbun longsor di Tasikmalaya, Jawa Barat pada Minggu siang kemarin hingga kini belum ditemukan, pemirsa. Hari ini tim SAR gabungan melanjutkan pencarian dengan mengerahkan anjing pelacak. Tim SAR gabungan melakukan pencarian 2 korban yang tertimbun longsor di Kampung Ciomas, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Proses pencarian diawali dengan pemetaan lokasi menggunakan drone thermal untuk mengetahui cakupan dan luas area longsoran. Selain drone, petugas juga melibatkan anjing pelacak dari Polda Jawa Barat untuk membantu menemukan korban longsor. Pencarian ini fokus pada titik yang telah ditentukan untuk menghindari potensi longsor susulan. Medan yang sulit dan terjal membuat alat berat tidak dapat menjangkau lokasi kejadian. Tim di lapangan hanya mengandalkan peralatan manual seperti cangkul dan linggis untuk menggali material longsor. Operasi SAR hari ini yang pertama, sebelum teman-teman tim SAR gabungan menuju ke lokasi kejadian, kita menerbangkan drone thermal ya untuk memetakan lokasi longsoran. Tujuannya memetakan itu untuk mengambil gambar dari atas seberapa luas lokasi longsorannya. Setelah itu baru teman-teman dari K9 Polda Jabar untuk melakukan asesmen juga. Ada 2 unit satwa atau 2 ekor satwa yang diterjunkan untuk melakukan asesmen awal. Sebelumnya, 4 petani tertimbun longsor saat sedang beristirahat usai mencangkul di sawah pada Minggu siang. 2 orang berhasil menyelamatkan diri, sementara 2 lainnya hilang ditelan longsor. Hingga kini petugas gabungan masih berupaya mencari 2 korban tersebut. Operasi pencarian ini dilakukan dengan cara manual lantaran alat berat tidak bisa masuk ke lokasi. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. KPK menangkap 6 orang dalam operasi tangkap tangan di Mandailing, Natal, Sumatera Utara terkait dugaan korupsi proyek jalan. Terkait kasus ini, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo berjanji akan mengevaluasi jajarannya. Sebanyak 6 orang ditangkap KPK dalam operasi tangkap tangan di Mandailing, Natal, Sumatera Utara, Kamis malam. OTT ini terkait dengan dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang PUPR dan preservasi jalan di Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah 1 Sumatera Utara. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan 6 orang tersebut telah dibawa ke Gedung Merah Putih KPK. KPK juga telah menyegel kantor perusahaan konstruksi PT Delihan Natol Group di Kota Padang Sidempuan, Sumatera Utara. Benar bahwa pada Kamis malam 26 Juni, KPK telah melakukan kegiatan tangkap tangan di wilayah Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Bahwa kegiatan tangkap tangan tersebut terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi pada proyek pembangunan jalan di Dinas PUPR dan juga preservasi jalan di
PJN Wilayah 1 Sumatera Utara. Bahwa pada kegiatan tangkap tangan tersebut KPK telah mengamankan sejumlah 6 orang dan malam ini langsung dibawa ke Gedung Merah Putih KPK Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. KPK tentu akan mengupdate siapa-siapa saja yang diduga terlibat dalam perkara ini dan bagaimana konstruksi utuh perkaranya pada kesempatan berikutnya. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada KPK usai penangkapan 6 tersangka dalam proyek pembangunan jalan di Sumatera Utara. Kementerian PU juga akan mengevaluasi seluruh jajarannya sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto. Atlas saya sudah bicara berbuih-buih pentingnya integritas, pentingnya menghadirkan Tuhan di hati, tapi ya masih aja begini. Tapi dengan segala hormat, dengan menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah, kami serahkan seluruh prosesnya kepada para aparat hukum. Mulai minggu depan, atas restu Pak Presiden, kami harus mulai mengevaluasi seluruh jajaran PU dari mulai eselon 1 sampai BPK agar kejadian-kejadian seperti ini tidak terulang lagi di masa depan. Diketahui operasi tangkap tangan ini adalah operasi senyap kedua KPK pada tahun 2025. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Gubernur Bobi Nasution berpeluang diperiksa KPK dalam kasus dugaan korupsi proyek jalan di Mandailing Natal, Sumatera Utara. Pemirsa, KPK masih menelusuri aliran uang yang diduga berasal dari suap dalam kasus dugaan korupsi pembangunan jalan di Sumatera Utara. Jika ditemukan ada aliran dana ke Bobi Nasution, KPK tidak menutup kemungkinan akan memanggil menantu Jokowi itu untuk mendalami kasus ini. KPK juga telah menetapkan 5 tersangka termasuk Topan Obaja Putra Ginting selaku Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara setelah operasi tangkap tangan di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Topan disinyalir memiliki kedekatan dengan Bobi Nasution. 1, 2, 3, 4, 5. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa siap diperiksa KPK soal dana hibah APBD Jatim. Rencananya KPK akan memeriksa dirinya. Menurutnya, ia akan mengikuti jadwal pemeriksaan sesuai prosedur. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa angkat bicara terkait kasus korupsi dana hibah dari APBD Jawa Timur. Khofifah menunggu jadwal pemeriksaan dari KPK. Ia juga akan kooperatif dan mengikuti pemeriksaan sesuai prosedur. Mungkin terkait jadwal pemeriksaan KPK. Kita menunggu sesuai prosedur aja. Ya. Jadi kita mengikuti prosedur. Ya. Akhirnya setelah ini saya nanti malam kan pembukaan Porprov di Malang. Kan olahraga provinsi. Tapi kita mendahului dengan mengajak 100 anak yatim. Sebelumnya KPK telah menetapkan 21 orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana hibah Jawa Timur. 17 orang diantaranya ditetapkan sebagai tersangka penerima suap, sedangkan 4 tersangka lainnya merupakan pemberi suap. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. KPK telah melakukan penggeledahan terkait kasus dugaan korupsi pengurusan dana hibah untuk kelompok masyarakat di lingkungan Provinsi Jawa Timur. Penyidik telah menggeledah 3 rumah pribadi di Jawa Timur. Penyidik telah menyita sejumlah barang bukti berupa dokumen diduga terkait perkara dana hibah APBD Jawa Timur. Namun tidak spesifik disampaikan barang bukti elektronik dan dokumen tersebut disita dari mana. Setidaknya sudah ada 7 lokasi yang digeledah sejak 14 April 2025. Di antaranya ialah rumah kediaman mantan Ketua DPD Lanyala Mahmud Mataliti di Surabaya. Penggeledahan berlangsung selama 2 jam, sekitar pukul 10 pagi hingga pukul 12 siang. Namun setelah penggeledahan, pihak KPK tidak menemukan bukti keterkaitan Lanyala dengan pengembangan hasil penelitian korupsi dana hibah yang melibatkan mantan Ketua DPRD Jawa Timur Kusnadi tersebut.
KPK juga telah menggeledah ruang kerja Gubernur Jawa Timur dan membawa 3 koper, di mana salah satu isinya adalah flash disk yang ditemukan di ruang sekda. KPK menjadwalkan akan memanggil Hovifah Indar Parawansa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengurusan dana hibah untuk kelompok masyarakat dari APBD Jawa Timur pada tahun anggaran 2021 hingga 2022. Pemanggilan Hovifah sudah dilakukan sejak 18 Juni lalu, namun hingga kini ia belum menjalani pemeriksaan. Sementara itu, KPK telah menetapkan 21 orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana hibah Jawa Timur. 17 orang diantaranya ditetapkan sebagai tersangka penerima suap, sedangkan 4 tersangka lainnya merupakan pemberi suap. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kita ke informasi mengenai dapur makan bergizi gratis di mana Menko Infrastruktur AHY bersama Kepala BPJPH Haikal Hasan meninjau dapur MBG di Jati Asih, Bekasi. Ini dia, kita lihat Menko AHY Agus Harimurti Yudhoyono ditemani Haikal Hasan datang ke dapur MBG makan bergizi gratis ini di kawasan Jati Asih, Bekasi, dan sempat berbincang Menko AHY berdialog bersama dengan petugas yang sedang membuat menu dan langsung meninjau Badan Gizi Nasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Yayasan Garuda Biru Indonesia untuk melihat pengolahan menu makan bergizi gratis. AHY melihat beragam menu yang disiapkan yang akan diberikan untuk anak-anak sekolah, pemirsa. Menyoroti bagian yang terakhir yaitu infrastruktur SPPG, atau bisa dikatakan bagaimana instalasi seperti ini bisa tumbuh dengan cepat tapi juga berkualitas, karena tidak bisa hanya mengandalkan jumlah saja. Numbers, kuantitas itu penting, tetapi kualitas juga tidak boleh dikesampingkan. Oleh karena itu sekali lagi terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah menjadi inisiator Yayasan Garuda Biru Indonesia ini, sehingga mudah-mudahan setelah ini diresmikan benar-benar bisa beroperasi dengan baik, berjalan dan membawa manfaat yang sebesar-besar.